orang yang keluar dari kubur jasad saja atau beserta dengan rohnya? Jasad, dan diberikanlah roh kemuliaan. Itulah dikatakan diberikan karena mereka apa? Mereka sudah memiliki daging-daging rohani. Makanya dikatakan Daging rohani. Bagaimana Anda bisa mengatakan daging rohani? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Iya, jadi kelihatannya sukar kali ya Saudara Laskar. Jadi gini, intinya gini. Anda tidak akan pernah menemukan sebuah data di dalam kitab saudara yang mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak ada, Bang. Oke, siap. Berarti nggak ada Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Di surga-surga itu mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak-anaknya, cucu-cucunya. Itu hanya ada di Islam. Anda tidak akan menemukan itu. Kemudian sabar Bang, sabar ya. Anda tidak akan menemukan surganya Kristen dikatakan bahwasanya tuba lahum wa husnu ma'ab. Mereka umat Islam akan mendapatkan kebahagiaan dan tempat yang baik. Jadi kesempurnaan kehidupan ketika kemudian manusia itu bisa mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan sempurna itu bisa ditemukan ketika manusia itu dimanusiakan, bukan dihewankan atau bukan dirohkan dia. Lalu kemudian Al-Quran juga menerangkan begini, Fahum fi raudatin yuhbarun. Umat Islam itu di dalam taman surga yang sangat-sangat menggembirakan mereka. Bagaimana mungkin kemudian orang bergembira kalau cuma hanya roh? Kegembiraan manusia ketika manusia itu dimanusiakan. Innalladzina amanu wa amilus salihah lahum jannatun na'im. Mereka akan mendapatkan surga yang penuh dengan kebahagiaan, surga yang penuh dengan kenikmatan. Bagaimana bisa dikatakan nikmat kalau cuma roh saja? Apa yang bisa dinikmati kalau roh saja? Gak bisa. Oke. Itu Bang. Dan itu hanya ditemukan di Islam. Ya, makanya saya katakan tadi kita ada dua tempat dan kita ada dua jalur. Berbeda jalur kita dan berbeda tempat kita. Dalam pemahamannya Abang, surga itu ada dua ya, surganya Islam sama surganya Kristen. Dengan alasannya bahwa di surganya Kristen tuh nggak ada saling mengenal antara satu sama yang lain. Oke saya Bang ya. Ya Bang ya, seperti itu Bang ya. Seperti itu Bang ya. Betul. Oke. Nah, aku bertanya, dari mana Abang dapatkan seperti itu? Abang mengatakan bahwa di surganya Kristen itu nggak ada, di sana tuh nggak saling mengenal antara satu sama yang lainnya. Itu di Alkitab tertulis itu di mana? Aku tuh langsung baca langsung di semuanya di dalamnya. Abang, ada menurut enggak, ini kepakai data Bang. Kepakai data Bang. Ayo. Bang. Iya, paham ya. Sabar ya. Sabar. Siap, Abang. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Araf ayat 172, manusia yang belum eksis menjadi manusia seperti sekarang, mereka masih ada di alam ruh. Tapi mereka kemudian dikatakan oleh Allah mempersaksikan dirinya di hadapan Tuhan. Apakah pada saat itu kita sudah saling mengenal? Belum. Karena kita adalah roh. Nah, kenapa kita bisa saling kenal satu sama lain? Karena kita manusia utuh. Bersatunya antara jasad dan roh, itulah yang disebut manusia. Kalau hanya ruh, namanya hantu atau makhluk halus. Benar. Kalau hanya jasad, namanya mayat atau jasad saja, jenazah. Nanti dikatakan manusia ketika jasad dan ruh itu menyatu. Sedangkan yang masuk ke surga nanti, yang mendapatkan upah nanti adalah manusia, bukan mayat, bukan jasad, bukan makhluk halus, tapi manusia. Berarti ada alam di mana kita akan berkumpul kembali
yang mana alam itu jasad dan roh kita akan ada di sana. Dan supaya kita bisa bahagia, maka tentu kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Tentu bisa kita menikmati hal-hal yang bisa dinikmati oleh jasad kita. Lah kalau hanya roh mau ngapain? Oke, sekarang gini bang. Silakan. Abang ya, kita di Kristen kalau mati dikuburkan kan, itu pun di Muslim dikuburkan. Iya. Nah, itu yang dikuburkan itu apanya? Jasad Jasadnya apa dan roh. Jasad dan roh. Bagaimana abang berkata bahwa di situ jasad dan roh? Lalu yang bangkit nanti apa? Loh, gini bang. Nah, oke, ini sabar ya. Sabar. Lalu yang Aku bangkit senang. nanti siapa yang bangkit, Bang? Aku senang berdiskusi sama abang nih. Jasad tanpa roh gitu maksudnya. Waduh, momi dong atau apa namanya? Zombie. Aku ulang lagi bang, aku ulang lagi. Iya, silakan. Aku ulang lagi. Silakan. Nah, Silakan. umat Kristen kalau mati dikuburkan. Begitu pula dengan umat Islam dikuburkan, Yes. sama dikuburkan. Betul. Nah, mati itu yang ditinggalkan apanya? Waktu kita manusia mati itu ditinggalkan apa? Jasad. Jasad dan Apa roh. rohnya? Jasad dan roh. Nah, berarti kalau memang jasad dan roh berarti hidup dong. Ya, memang betul. Kita Kenapa hidup. kalau kita hidup kenapa kita dikuburkan? Lah, karena kita sudah beda alam. Kita sudah ada di Sheol, bukan lagi di bumi kita. Kita sudah ada di alam barzah. Nah, bang, pakai logika. Loh, Enggak, kok ini kacau banget, sumpah bang. Ini oh, kacau ya. enggak, Oh ya udah. kacau bang, ini benar-benar. Abang cuma gimana sih bang? Mm. Ini gini, nah, Iya. kayak gini. Iya. Atau aku pakai contoh aku aja ya. Ya. Nah, ya, ini berkati. Misalnya Silakan. aku mati, Iya. aku dikuburkan. Iya. Di saat aku dikuburkan itu udah nggak ada lagi, aku udah Iya. nggak mengetahui apa-apa lagi, udah. Nah, itu apa jasadnya yang tertinggal dengan roh? Apa jasadnya aja? Kalau manusia itu meninggal, Bung, untuk di Kok tertawa sih? Orang mau dijawab kok tertawa. Aneh ini orang ini. Oke. Pura-pura gila dong. Jangan pura-pura. Begini, jangan- saudara. Jangan pura-pura gila dong. Saudara Laskar. Saudara Laskar. Gila. Iya, Bang. Saudara Laskar. Iya. Yesus ketika diceritakan Matius 16:18 dia kemana itu? Kemana dia, Bang? Gimana bang? Oke, aku ikut ya alur pertanyaan abang ya. Gimana? Enggak, tertawa aja. Kalau mau tertawa tuh silakan, enggak apa-apa. Sekarang saya tanya. Kan tadi abang kan berkata, saya udah mati, itu ikut dikubur sama rohnya gitu kan? Rohnya ikut terkubur sama jasadnya kan? Bukan tinggal jasadnya, tapi ikut rohnya juga di dalam itu dikuburkan juga ya, benar ya? Iya, Tadi kata betul. abang ya. Betul. Oh, berarti orang yang mati ini dikuburkan sama rohnya juga ya, rohnya. Betul, iya. Oh. Terus Udah bang, terima kasih. Nanti coba abang buka kembali. Heeh. Lihat di salah harus coba. Apa yang salah? Apa yang salah? Apa yang Coba salah? kita Lazarus itu. Coba mati. Coba, Apa yang salah? Abang, apa yang salah? Buka kembali arti kata mati. Coba ada nggak mati? Apa itu mati? Nah, coba. Enggak, saya tanya dulu abang ini. Enggak, aku buka bang ya. Bang coba sabar bang. Ini daripada saya minta Anda diturunkan, Anda pamer kegilaan di depan saya itu nggak bagus loh. Ini bukan gila. Secara ini dati. Anda gila. Sekarang makanya dengarkan saya, jangan tertawa. Anda menertawakan kebodohan Anda. Loh, bukan kebodohan bang. Lah itu sekarang dengarkan saya. Aku Dengarkan. mengatakan begini. Anda orang tidak yang mati bisa itu mendengarkan bukan saya. itu bagaimana bang? Apakah Udah orang mati turunin. Ini nggak bisa diskusi ini. Turunin. Anda gila. Anda enggak waras. Turunin. Itu. Turunin saat nanti nggak bisa diskusi dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nggak ngasih orang kesempatan ngomong itu. Turunin saat nanti. Yesus katanya menginjili dunia orang mati. Di mana itu? Tolong. Di mana Yesus? Dengarkan saya. Di mana Yesus menginjili orang mati? Di mana? Udah, nggak Di toilet. bisa diskusi itu. Dengarkan ya, saudara-saudara Kristen, dengarkan saya. Kitab saudara yang mengatakan di dalam 1 Korintus 15 nomor 52. Manusia dibangkitkan setelah tiupan sangkakala terakhir. Ini ketika manusia dibangkitkan, apanya yang dibangkitkan? Ruhnya. Ruh tidak pernah mati, ngapain dibangkitkan?
Yang dibangkitkan di sini adalah jasad dan roh. 1 Tesalonika 4:16, bangkit setelah tiupan sangkakala. Apa yang bangkit? Roh. Roh tidak pernah mati. Apa yang dibangkitkan? Coba Anda baca di Yehezkiel 37. Ini sudah pernah saya ajarkan. Bagaimana kemudian tulang belulang akan berjalan satu sama lain bersambung. Ditutupi kemudian oleh daging. Ditutupi kemudian oleh urat. Ditutupi kemudian oleh kulit. Lalu ditiupkan oleh roh kembali. Roh mereka masing-masing kembali ke dalam jasad mereka masing-masing. Apa yang masalah? Nah, kemana roh mereka ketika pada saat itu? Mereka ada di alam barzah. Loh, gali kuburnya, kok masih ada di situ? Ini alam mereka sudah berbeda dengan alam kita. Mereka ada di alam barzah. Jadi kalau Anda mengatakan orang mati itu tidak lagi kembali ke jasadnya, Anda keliru. Manusia akan kembali ke jasadnya dan akan dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban. Jangan Anda merasa kemudian jasad Anda tidak roh Anda tidak ada di jasad itu. Memang betul secara kasat mata menurut pandangan kita. Sama seperti kita tidak bisa lagi melihat makhluk gaib, tidak bisa melihat makhluk roh. Tetapi ingat, mereka hidup, mereka ada di alam barzah yang tidak bisa kita lihat. Yang Anda gali kubur itu Anda lihat jasadnya, memang betul. Tetapi nanti ketika dia dibangkitkan kembali, jasadnya dan juga rohnya yang akan bangkit. Tapi sudah hancur, sudah diawetkan sama mereka, dikasih formalin sampai mereka bertahan menjadi mumi dan seterusnya. Yes, betul. Jangankan dibuat seperti itu, bahkan yang ditanam miliaran tahun Tuhan akan bangkitkan kembali, apalagi yang kalian awetkan. Ini data. Al-Quran mengatakan, Bible juga mengatakan. Makanya sekali-kali dalami Bible. Tadi ditunjukkan khotbah 95 malah cengengesan. Sudah gitu namanya keren, Laskar Kristus. Telat. Harusnya sebelum penyaliban Anda menjadi laskar supaya Yesus tidak disalibkan. Telat. Silakan yang lain. Jadi kan tadi Bang Zuma bilang ataupun berbicara yang dikuburkan itu jasad dan roh. Bukankah setiap manusia itu setelah meninggal dan menghembuskan napas terakhirnya, rohnya kan sudah mati, kan rohnya tidak lagi di jasadnya. Meninggal itu menghembuskan napas terakhir itu berarti kan sudah menjadi jasad, tidak memiliki roh lagi. Nah itu. Terus Bang Zuma juga bilang yang Yesus berkata dibangkitkan. Yang dibangkitkan itu adalah orang-orang. Memang betul. Dibangkitkan itu ada dagingnya. Orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, yang mati namun tinggal dalam Kristus. Tapi setelah dagingnya dibangkitkan, mereka itu diberikan daging kemuliaan. Itu kata firman. Jadi kalau abang kutip ini pengkhotbah, kalau abang baca kitab pengkhotbah ini bang, dari pasal 1 sampai pasal 12, di sini berbicara banyak tentang kesia-siaan, hidup yang setara dengan binatang. Tapi kenapa dia dicatatkan seperti ini? Karena banyak manusia yang sudah jauh dari Tuhan. Abang ambil ayat di pengkhotbah 9 ayat yang kelima. Tidak ada dikatakan di sini berbicara surga. Saya bacakan lagi ya. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Betul. Isi pengkhotbah pasal 9 ayat kelima ini benar. Semua orang mengetahui bahwa dia akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Itu betul, karena jikalau kita sudah mati, menghembuskan napas terakhir, kita nggak mengerti apa yang dilakukan saudara kita. Apakah dimandikan, digimanakan.
Kita nggak mengetahui lagi karena kita sudah mati, sudah menghembuskan napas terakhir. Roh itu sudah terlepas dari tubuh kita. Terjadilah kita menjadi jasad. Jadi gimana ceritanya? Bang Zuma mengatakan yang dikuburkan itu jasad dan roh. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka Silakan Bang Juma ditanggapi. sudah lenyap, betul, sudah lenyap Ditanggapin Bang. karena mereka ditanggapi sudah dulu. menjadi jasad dan dikuburkan. Oke. Oke, Karena ditanggapi. kalau kita mengenangnya biar ditanggapi, udah Jangan berkhotbah di sini. Sekarang saya tanya sama saudara, kenapa jasad Lazarus bisa bangkit? bukan hanya Lazarus, Bang, karena saya bilang tadi. Iya, saya kan tanya. Ada orang-orang benar, Kenapa? orang-orang pilihan Tuhan. Kenapa yang jasad diangkat. Lazarus bisa bangkit? Dengar dulu, Bang. Ada orang-orang pilihan Kristus yang diangkat langsung ke surga beserta dengan tubuhnya. Namun kalau berbicara kepada kita sisi manusia seperti gimana ceritanya? Gini Bang, logikal ha. Ini maaf ya, jauh-jauh dari kita cepat-cepat ya. Ini tanya Bang, jawab. Umpama abang meninggal, berarti kalau orang meninggal, Tuhan menghembuskan napas terakhir. Orang yang meninggal itu berarti rohnya terlepas dari jasadnya, makanya meninggal. Matius 27, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota Yerusalem. Ini apa ini yang keluar? Ini Iya kan tadi saya sudah katakan. ini Sebenarnya jasad abang saja atau ikut dengan rohnya ini? Bang, kalau saya lupa ayatnya, mungkin Pak Ribanku tahu di mana ya. Ini data saya kasih. Ini sudah data Iya, ini saya Matius tahu, 27. saya tahu. Sekarang saya Abang tanya saya sama tahu. Anda. Ini orang yang keluar dari kubur jasad saja atau beserta dengan rohnya? Jasad dan diberikanlah roh kemuliaan. Itulah dikatakan diberikan karena mereka apa? Mereka sudah memiliki daging-daging rohani. Makanya dikatakan Daging di rohani. surga Hei, Kristen itu, Bang. Bagaimana Anda bisa mengatakan daging rohani? Gimana maksudnya apa itu? Itu firman Jangan yang cuma dibicara, modal Bang. bicara, Saya modal lupa ayatnya. mulut, pakai ilmu. Di mana ada daging rohani di Bible, di mana ya? Coba tunjukin dong daging rohani. Saya kasih Saya data lupa deh. Bang ayatnya. Tunggu, tapi dikatakan Bang, dalam Anda Alkitab, memang dalam harus Alkitab. banyak Aduh. belajar. Setelah Orang-orang di surga Kristen nanti ini akan memang diberikan harus banyak tubuh- belajar tubuh- Bible ke tubuh Bang kemuliaan. Suma. Banyak berhasil. Saya tanya sama Bu Darni deh. Kemuliaan. Bentar bang. Saya tanya sama Bu Darni. Ada daging rohani Bu Darni? Ayo jawab jujur Bu Darni. Maksudnya daging rohani itu daging kemuliaan yang dibangkitkan, Iya, Pak itu yang Ustadz. saya itu yang saya- Gitu. Jadi ada sejarahnya Bang, jasad itu dikuburkan beserta dengan rohnya. Iya. Loh, Karena nggak ada. orang yang sudah meninggal pasti Loh. rohnya Baik. terlepas dari Oke, tubuhnya. Anda diam. Makanya Anda diam. meninggoy. Giliran saya. Ambil pulpen, ambil kertas. Dengarkan saya. Dengarkan ya. Kita mulai dari Yesaya 25 nomor 8 aja dulu. Aduh, apa itu konteksnya, Bos? Jangan konteks-kontesan. Nah, tahu Jangan nggak konteks kalau Anda narasi jadikan itu? sebagai dasar. Tanya dulu narasinya itu tentang apa, biar tahu. Bukan Bang, biar dia suruh baca. Udah jangan diganggu. Gantian ngomong kontesan. gantian. Silakan Bang. Ya Tuhan, orang-orangmu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Yesaya 26 nomor 19. Daniel 12 nomor 2 nomor 3. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Ini di dalam kubur. Hosea 6 nomor 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup kembali di hadapannya. Oke? Masih kurang? Masih butuh data? Masih mau aku kasih ajaran? Bahwa ketika kemudian Anda masuk ke alam barzah, Anda hidup kembali. Terkait dengan jasad Anda,
itu nanti akan dibangkitkan. Coba Anda lihat, ini data yang saya sajikan. Bagaimana kemudian Yesus bangkit dari kubur-kubur dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini yang menampakkan diri ini roh atau jasad? Iya, jasad. Jasadnya ada rohnya tidak? Saya lupa ayatnya Bang ya, Bang. Jasadnya ada rohnya tidak? Saya lupa ayatnya. Di mana Pariban ayatnya yang Matius 27 nomor 53 udah kutunjuk. Bang Juma. Oh, yang Bang Anda Juma. bawa itu, sabar. Yang Anda bawa itu adalah apa tadi? Matius 22 itu. Di dalam kebangkitan itu nanti pada masa kebangkitan memang tidak kawin. Masa kamu bangkit dari debu tanah langsung kawin? Ayam kamu? Kan bukan ayam. Cuma ayam yang keluar dari kandang cari betina. Ini orang kebangkitan belum masuk surga, Bung. Ya, jadi tanamkan pada diri Anda ketika orang masuk ke alam barzah, orang itu hidup, tidak mati. Oke? Silakan yang lain. Tapi kan begini, abang kan yang membawa statement, abang yang berbicara membawa statement, mengatakan tadi ke si Laskar Kristus itu bahwa yang dikuburkan itu jasad dan roh. Tapi kalau yang dikuburkan jasad, betul saya terima. Namun roh itu tidak bisa dikuburkan karena rohnya, karena sudah menghembuskan napas terakhir lah, terpisahlah tubuh dan roh itu meninggoy lah. Nah, terus rohmu kemana? Masalah roh itu kemana itu kan sudah urusan Tuhan. Dagingnya itu ya dikuburkan itu kemana? Ini saya kasih data nih, saya kasih data. Roh itu Lukas 16, bentar bang. Bentar, ini saya kasih data bang. Lukas 16 ayat 23. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Ini roh atau roh dan jasad? Saya tanya, roh emang punya lidah? Saya tanya kepada Pak Sugi, ada nggak dikatakan di situ orang miskin itu diangkat ke surga beserta dengan tubuhnya? Karena di ayat 22 sangat jelas, kemudian matilah. Itu berbicara tentang dunia surgawi dan neraka. Namun tidak ada dikatakan dalam ayat itu jasadnya ataupun bangkainya terangkat. Tidak ada. Matius 27 gimana? Jadi kalau aku berbicara tentang Lazarus dan orang kaya, tidak ada dikatakan Lazarus Matius 27, jangan cuma modal nyerocos. Matius 27, orang-orang kudus itu menampakkan diri kepada orang banyak. Yang dia tampakkan ini jasadnya atau rohnya? Matius 27 ayat berapa itu? 52, 53. Nah, terus apa pertanyaan abang tadi? Ya jawablah itu. Itu dalil kitabmu itu, musuhmu yang paling besar itu. Kitab sendiri. Iya. Iya apa? Iya. Iya apa bang? Begini bang, dengar abang ya. Iya. Kan yang memiliki kuasa akan dunia dan seserta isi adalah Tuhan. Ketika manusia itu meninggal dan dikuburkan, yang jelasnya daging itu kembali ke tanah, karena pasti dimakan cacing. Jadi dikatakan di sini mereka bangkit dari kubur-kuburan dan terbuka. Saya memang lupa ayatnya bang, tapi di Alkitab ada ini dikatakan, sudah kutunjukkan. Ngapain ada lupa? Ini sudah iya, kutunjukkan. dengar dulu bang. Kenapa cari yang nggak ada? Iya, dengar dulu ayatnya bang. Apapun ceritanya, siapapun manusianya, kalau dia sudah meninggal pasti kembali jadi tanah. Karena apa?
Dia dikuburkan di dalam tanah. Namun di terus? sini dia dibangkitkan oleh Kristus. Saya lupa ada ayatnya mengatakan dia diberikan tubuh kemuliaan. Jadi dia kembali tubuhnya yang sudah menjadi tanah. Karena kan Tuhan Maha Kuasa, Maha segalanya. Iya. Dia berikan lagi dia hidup baru, tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Makanya dibangkitkan. Namun kita pakai logika aja, Bang. Ini kenapa ini Tidak Matius ada 27 tidak manusia, dibahas Bang, yang ini? sudah meninggal, Bang. Gini lah, Ini contoh saya Matius. meninggal nih, Bang. Saya meninggal nggak sampai setahun lah dulu. Setahun saya dikubur ke dalam tanah, pasti daging saya tidak ada lagi. Tapi karena Tuhan Maha Kuasa ketika membangkit dari kubur ini, kita memiliki tubuh kembali dan menampakkan diri. Tapi tubuh itu bukan lagi tubuh yang seperti sedahulu kala kita hidup pertama. Kenapa bisa? Loh, karena Tuhan Maha Kuasa. Jadi Tuhan tidak maha kuasa menciptakan yang tadinya ada menjadi ada kembali. Bukan di situ statementnya, Bang. Begini, Kenapa saudaraku, dikatakan- gini. Kan tadi Abang bertanya. Terus Iya, mereka gini. mereka bangkit ini Oke. menunjukkan diri ini apa yang Baik. menunjukkan diri daging apa rohnya kan Abang bilang kan? Oke, baik. Saya ingin tahu dari saudara. Misalnya saudara pernah mensinahi orang, pernah melakukan pemerkosaan, yang Anda pakai adalah uco Anda. Uco Anda itu mereknya AB. Anda mati. Si uco AB hancur jadi tanah. Ketika Anda dibangkitkan kemudian masuk ke neraka, yang disiksa itu uco baru atau uco AB yang melakukan persinahan? Jawab. Ya yang disiksa kan saya lah. Iya, saya itu Anda, uco AB Anda yang kutanya. Loh, ya saya yang disiksa. Iya, uco AB-nya ikut nggak? Abang pakai statementnya nggak ketemu. Lah, kan Yesus mengatakan manusia akan diupah berdasarkan perbuatannya masing-masing. Berarti si uco AB harus dibangkitkan untuk mendapatkan upahnya. Betul nggak? Apa? Si Gini, uco Bang, zat seluruh A dunia yang harus Abang tanya, menggantikan Bang. AB. AB Tidak enak-enakan pernah, jadi Bang. tanah. AB Gimana enak-enakan ceritanya, menjadi debu. Bang? Sementara Enggak, yang dibangkitkan Abang zat tadi kan gini loh, Bang zat Zuma. tidak pernah melakukan persinahan. Zat yang harus dibawa ke neraka disiksa gitu. Nggak bisa. Bang Zuma, AB si uco AB Abang ini yang melihat harus bahwa mendapat statement upahnya. Berarti dia bahwa akan dibangkitkan jasad dan kembali. roh itu dikuburkan. Gimana ceritanya jasad dan roh? Roh itu bisa dikuburkan, bukankah roh tidak tersentuh? Matius 27 52 53. Ini yang Anda kemukakan doktrin. Saya mengemukakan data. Buat mana doktrin dengan data kira-kira? Kan di gereja Anda disuruh Saya pejamkan tidak mata tuh. tolak. Data Sabar. yang Abang Di buka gereja itu Anda saya disuruh akui, pejamkan saya terima mata. dan benar. Terus Tetapi, tangan Bang, diangkat ke depan. tidak ada, Lalu Bang, diajarkan namanya oleh itu pendeta. roh bisa dikuburkan. Apabila kita mati kita akan langsung ke surga. Itu kan doktrinnya. Bukan doktrinnya. Di mana ceritanya? Lalu roh mana itu dalilnya? dikuburkan? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana saya minta dalil? Padahal analogi sederhananya saya berikan kepada saudara. Ucok AB melakukan persinahan. Si ucok rudal tumpul Anda itu masuk kepada lubang yang tidak seharusnya, haram. Nah, Anda mati, hancur dia menurut saudara. Begitu dibangkitkan, apakah ucok AB ini tidak bangkit? Yang menggantikan nanti ucok baru bernama ucok seset, yang tadinya belah samping yang bangkit belah tengah, gitu. Sementara datanya manusia akan diupah berdasarkan perbuatannya masing-masing. Berbicara surga dan neraka, siapa kita masuk neraka apa masuk surga? Berbicara penghukuman itu udah bagian Tuhan, namun tidak pernah sejarahnya roh itu bisa dikuburkan. Bahkan roh itu tidak bisa disentuh, Bung, karena dia memang tidak memiliki daging dan kalau tulang. itu yang Anda jadikan sandaran, memang betul. Roh tidak bisa dikuburkan, tetapi roh masuk ke alam barzah, alam kematian. Jasad juga demikian. Makanya mereka nanti akan dibangkitkan. Jasad yang tadinya rusak
sudah hancur, itu akan dipulihkan kembali. Kalau kita dari tidak ada menjadi ada, Allah bisa, Tuhan bisa, Allah jauh lebih bisa lagi. Kita sudah pernah ada, tinggal diambil ulang kembali. Itu kalau itu abang bilang saya terima bang. Nah, Itu dikatakan diberikan tubuh yang baru. Nah, kalau yang abang bilang roh dikuburkan, saya nggak bisa. Saya belum masuk nggak ketemu sama akal saya itu roh itu dikuburkan gimana? Lalu kalau begitu Yesus kemana? Penginjilan di orang mati itu dia kemana? Ke pasar. 3 hari Yesus penginjilan di mana? Makan Yesus dengan kepribadian kita yang jelasnya, Bang. Iya, Yesus datang ke alam kematian itu menginjili siapa? Kita pakai logika aja, Bang, nggak mungkin, Bang, roh itu bisa dikuburkan di sana. Sekarang pertanyaan saya, Bung, Yesus melakukan penginjilan itu di kuburan, di perut bumi atau di mana? Jadi kalau abang buka data di Lukas tadi apa? Ditanya apa? Jawab dong itu Yesus, jawab. Menampakkan diri itu betul. Dan seperti abang bilang tadi, tempah baru dikasih tubuh yang baru, itu betul abang bilang seperti tadi itu. Namun yang saya tentang itu tentang roh dikuburkan. Jasad yang dikubur yang Anda lihat itu, ada kuburan yang nyata nampak oleh manusia fana kayak kita. Tapi ada yang disebut Sheol, ada yang disebut barzah, alam kematian. Di sanalah roh kita ada. Di mana itu? Di perut bumi kan yang kita tahu. Karena kenapa? Mereka akan dibangkitkan. Di sana engkau kumatikan, di sana engkau kuadakan, di sana engkau kumatikan, dan di sana juga akan kubangkitkan. Di mana itu? Di perut bumi. Berasal dari perut bumi, bangkit kembali. Ya itulah keyakinan abang lah itu. Kalau saya sih. Saya bicara Bible loh. Itu makanya aku bilang Anda lebih mendengarkan doktrin gereja daripada Bible. Kemanusiaan, Bang, tidak ada bang roh bisa dikuburkan dari sisi kemanusiaan biasa seperti kita ya. Berarti menurut saudara begitu kita meninggal, berarti menurut saudara begitu saudara dikuburkan, roh Anda masih pergi ke pasar jalan-jalan gitu. Begini, Bang, ketika saya meninggal menghembuskan napas terakhir saya, iya. Nah, berarti kan saya sudah menjadi jasad, namun berbicara roh saya kemana, itu Tuhan yang tentukan dan Tuhan yang ngatur. Ada nggak alam kematian? Hah? Ada nggak alam kematian? Kalau menurut saya sih nggak, abang itu bagian abang ada. Tapi begini, kalau saya, Bang, saya meninggal, yang dikuburkan itu jasad saya. Roh saya kemana itu Tuhan yang tentukan dan Tuhan yang atur segala sesuatu kemana roh saya. Namun yang namanya orang meninggal yang menghembuskan napas terakhir, jasad dan roh itu terpisah. Iya, jasad dan roh itu terpisah, maka kematian. Tetapi Anda harus tahu, ada yang disebut alam maut, ada yang disebut Sheol, yaitu alam barzah. Sekarang saya tanya, apakah ketika kemudian Anda masuk dalam alam kematian, jasad roh Anda itu bisa kembali ke bumi? Bang Zuma, makanya saya bilang tadi seperti yang dikatakan kitab Pengkhotbah yang pasal 9 yang kalian buka itu, di situ kan dikatakan tidak tahu apa-apa lagi. Yang namanya sudah meninggal. Jadi masalah berbicara roh itu kemana, itu Tuhan yang mengatur kemana roh kita dibikinnya. Namun roh itu tidak dikubur, Tuhanlah yang menentukan kemana roh. Sekarang yang dikuburkan itu adalah jasad kita, tidaklah roh. Sekarang Sheol itu di mana? Atau Hades itu di mana menurut saudara? Hades itu apa dulu? Hades itu apa? Aku nggak bisa aku menjelaskan sama Bang karena belum ketemu, Bang, logikanya tuh roh. Aku belum bisa. Sabar dulu. Hades itu di mana? Aku masih berpikir roh itu ditanya apa? Jawabnya apa? Kamu ditanya Hades itu mana? Di mana? Jawab dong, jangan ngelantur. Ustaz Sugi, don't touch me, you know. Hades itu apa menurut Anda saudara? itu ditanya Hades itu apa? Dijawab. Hades itu apa? Kalau nggak tahu gitu loh. Biar dijelasin. Orang tanya nggak dijawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gitu aja bro. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu ya dijelasin gitu. Nggak tahu. Yang nggak tahu dia Bang Juma. Ya, kenapa dari tadi Anda kayak api keluar dari mulut naga ngomong? Nggak tahu tapi menjelaskan. Hades itu alam tempat di mana roh itu dikumpulkan. Itu yang disebut alam barzah kalau di Islam. Kalau orang Yahudi menyebutnya Sheol, alam kematian. Dan itu diceritakan di kitab saudara. Yesus ke situ menginjili siapa? Menginjili orang mati. Menginjili orang mati. Itu. Lalu yang dibangkitkan siapa? Ya dibangkitkan mereka lagi nanti dengan jasadnya. Kalau itu yang abang bicarakan saya terima bang, saya terima itu perkataan abang. Yang saya kan saya bilang, yang saya sangkal itu roh itu dikubur. Abang bilang roh itu roh beserta dengan jasad itu dikubur. Itu tadi abang katakan kepada si Laskar Kristus. Memang pada saat jasad itu diantar ke tanah, ke bumi, ya, masuk ke dalam, itu hanya jasad, tidak ada rohnya. Tidak ada rohnya. Tapi ketika kemudian orang itu kembali, roh itu kembali bersatu dengan jasad itu untuk ditanyai. Kalau itu saya terima bang. Ya sudah. Ya sudah. Yang saya tadi kan, yang kita perbahaskan tadi itu kan karena abang tadi berbicara ke si Laskar Kristus yang keliru tadi, yang dalam Lanjut Bang Juma nggak? Handi. Aduh pergi dia. Bang Juma nggak pernah ngomong itu orang dikubur hidup-hidup. Ada aja nih orang ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Kenapa aku diturunkan? Aku mau jauh, udah capek-capek. Aku mau cari data ini. Enggak diturunkan. Jadi, oke lah, baiklah. Ya. Biar ku jawab ya. Ya. Yang meninggal dikubur itu sudah terpisah dengan rohnya, tetapi roh itu ditempatkan ke tempat penyimpanan roh, ibaratnya gitulah ya. Nah, seperti yang dibilang Bang Juma tadi, ke Sheol tadi, alam kematian. Nah, tetapi nanti sewaktu Yesus datang, siapa yang dibangkitkan? Itulah tadi jasad dan alam rohnya itu dipersatukan lah, itulah yang bangkit. Nah, yang disiksa itulah yang tidak berada di dalam Kristus, itulah yang disiksa di dalam roh alam kematian itu yang menurut saya pelajari begitu, Bang Handi, Bang Juma, yang saya pelajari ya. Jadi coba kalian bayangkan, kalau aku punya roh, mana mungkin aku mati, masih hidupnya aku, ya, walaupun aku masih sakit-sakitan, gitu loh. Udah dibahas Jadi tadi nggak ada Budarni, udah dibahas Itu tadi. udah benar itu Budarni Udah itu benar. kalau yang dibangkitkan Iya. itu jasad dan roh nggak ada masalah. Cuma kawanmu tadi itu nggak percaya kalau jasad dan roh nggak dibangkitkan. Cuma rohnya doang yang dibangkitin. Nah itu yang jadi masalah Budarni. Jadi nanti itu dia. Budarni kalau jadi nanti Budarni kalau mati dibangkitkan tetap masih perempuan kan? Ya masih, tapi aku nanti udah mulus, sudah cantik, umurku udah 30 tahun. Enggak lagi nenek-nenek aku dibangkitkan. Semua Jadi nanti tetap- yang berada di kerajaan surga muda, awet muda gitu loh. Tapi apa artinya kalau dalam bentuk roh? Enggak, dia Itu tunggu, itu tubuh dalam roh kemuliaan gitu loh. Beda dengan dia sekarang, kayak aku ini sekarang manusia berdosa, nggak ini lagi yang dibangkitkan, tetapi tubuh, roh dan roh kemuliaan. Budarni gitu masih dia. punya jasad mulai ujung kaki sampai ujung kepala kan gitu ya. Iya, Masih tapi bisa makan. roh kemuliaan lah yang dibangkitkan itu, nggak lagi Iya, masih yang jenis berdosa kelaminnya itu. perempuan, masih perempuan kan? Iyalah perempuan lah. Masih bisa dilihat. Iya, tapi kelaminku itu nanti nggak lagi di sana dipergunakan, nggak ada kawin mengawin gitu. Nggak nanya ke sana, nggak nanya ke situ.
Itu yang tahu aku, yang saya pelajari begitu Ya udah teman-teman. cukup, udah paham. Ya, iya. Termasuk Yesus juga ya, masih laki-laki dia nanti. Yesus jangan kalian tanya Yesus. Ini kita manusia. Kalau Yesus itu Tuhan, dia itu penguasa di surga. Jadi nggak usah tanya-tanya Yesus. Dia yang maksud saya, Yesus itu kelaminnya cuma jadi aksesoris gitu. ya, iya, di sana buktinya sekarang malaikat itu apa di sana bersetubuh. Allah itu di sana Untuk gantungan kunci gitu. enggak jangan. Jadi gini Bu Darni, ini nih benar nih. Jadi Yesus Emangnya itu Elohim di sana bersetubuh. ya dan jangan ke sana. Bu Darni, jadi Yesus itu di surga masih laki-laki tuh. Ya iyalah, dia jenis kelaminnya kan pria. Iya, jadi masih punya tubuh dia. Ya tubuh kemuliaan, dia tubuh kemuliaan bercahaya gitu. Kita pun nanti tubuh kemuliaan yang dibangkitkan, nggak lagi tubuh dosa gitu loh. Itu yang Bercahaya saya berapa pelajari. watt? Oh, bisa bercahaya begitu ya. Ya makanya tak sanggup manusia ini kalau turun Elohim itu ke bumi ini hancur, meledak. Misalnya nih Bu Darni udah, maaf ya Bu Darni, mati semua nih satu keluarga nih. Ya. Masih Ibu Darni masih bisa mengenal anak Ibu Darni nggak nanti di sana? Nanti di sana semua manusia itu jadi bersaudara gitu loh. Jadi Enggak, maksud saya, bersaudara. bukan itu, maksud saya masih bisa nandain ini Yose. Masih tahu. Kan kita sudah diubahkan menjadi jadi satu keluarga di dalam Elohim. Itu nanti di sana. Jadi Ibu Darni nggak saling mengenal lagi. Oh ini anak saya dulu nih, nggak lagi. Enggak ada. Oh, enggak lagi. Enggak ada. Nggak ada. Jadi namanya juga kita udah diubah umurku aja nanti enggak lagi umur 60 tahun. Umurku nanti udah 30 tahun, awet muda gitu. Oke, udah. Jadi putus hubungan keluarga ya? Iya, kayaknya enggak ada. Iya. Nggak ada Yang lagi. aku pelajari. Nggak ada reunian ya di sana keluarga? Enggak ada. Di sana nanti kita mau melintasi, mau ke bulan, mau ke mana kita melintasinya bisa. Tamasianya seperti itu gitu. Apapun yang kau inginkan, mau buah apel, mau buah pisang, suka hatimu ada, lengkap semua. 50-50 di sana ya? Enggak Lalu kenal. apa tujuannya semua itu, Bu? Ya. Anda lakukan terbang ke sana kemari tapi seorang diri. Ya, kok seorang diri kan bersama-sama dengan sahabat-sahabat di sana, Loh, bergembira, Mana ada bersukacita, sahabat lagi, orang sudah damai. tidak saling kenal satu sama lain kok sahabat. Kan iya, maksudnya di sana jadi keluarga Allah, keluarga kerajaan Allah gitu loh. Keluarga kerajaan Elohim. Tapi tidak saling Gitu. kenal satu sama lain. Kan Atau di sudah sana baru diubah loh. kenalan. Di sana baru kenalan. Bang Jo, iya Bang Juma, kan kita diubah. Tadinya kita umur 60, kan nanti kita jadi awet muda, mulus, nggak ada lagi Iya, cacat-cacat, tahu. cantik, ganteng. Itulah hal yang paling terindah. Karena kita saat sekarang ini pingin melihat orang tua kita yang dulu pada saat mereka muda kan. Nah di surga kita melihat mereka muda. Nah sekarang permasalahannya, ibu tidak mengenal mana ibu Anda, mana nenek Anda. Mana Karena anak nggak ada, Anda. ku tengok, nggak ada, ku baca ayatnya seperti itu. Ya, Jadi lalu di sana bagaimana hanya bisa dikatakan kita Anda manusia akan diubah seperti malaikat, Oke. katanya Nah, gitu. Sekarang kalau misalnya ibu rindu atau sudah nggak ada rasa rindu, Bagaimana seperti malaikat sekarang yang berlaksa-laksa itu? Nah, Siapa ibunya? berarti- Siapa mamanya? Siapa opungnya? Bu Darni, kalau tidak ada Iya. rasa rindu, berarti rasa yang lain juga nggak ada. Di sana rasa-rasa yang ada di dunia ini kan sudah dihilangkan, Bang Nah, Cuma. dihilangkan. Kita Terus sudah itu diubah. surga atau bukan? Sudah dihilangkan, Bang Cuma. Kita sudah Kita kan harusnya dimanusiakan di sana, bukan dibinatangkan. Iya. Ya. Terus kalau sudah tidak ada rasa sama sekali, itu diapakan namanya? Di sana kita kan nanti udah seperti melebihi saudara di dalam keluarga waktu di bumi, Bang Cuma. Bagaimana bisa melebihi saudara sementara rasa sudah nggak ada, Bu? Rasanya itu kan udah rasa sekeluarga dengan Elohim. Tidak kita kan bisa udah ada bersamanya. rasa sekeluarga. Rasa sekeluarga itu muncul pada diri manusia ketika manusia itu kemudian masih bisa berkarya. Sementara alat yang dipakai berkarya itu adalah pengetahuan. Nah, untuk mengetahui anak kita aja kita sudah nggak ada. Gimana bisa dikatakan itu surga? Makanya tadi ada pertanyaan. Saya katakan ada dua jalan, ada dua tempat. Nah, sedangkan ketika yang masuk ke dalam bisa mengatakan dia bahagia bersama Tuhan ketika rasa atau alat
untuk merasakan kebahagiaan itu ada terdeteksi pada diri manusia. Kalau rasa itu, alat itu sudah nggak ada, maka semua apa yang bisa terdeteksi itu nggak ada sinyal, mati lampu. Bang Juma, Ya. kayak mana Elohim di sana? Emangnya pernah dia bersetubuh merasakan kenikmatan Elohim itu bukan seksual? makhluk. Bu Darni, dengarkan saya. Yang dibawa ke dunia ini adalah manusia. Yang dikembalikan kelak adalah manusia, bukan Elohim. Kalau ada pernyataan Yesus dalam Matius 22 hidup seperti malaikat, itu di hari kebangkitan, bukan di surga. Hari kebangkitan dan surga itu berbeda. Hari kebangkitan itu adalah hari di mana sangkakala yang ketujuh itu dibunyikan. Itu hari kebangkitan. Di situ nggak ada kawin-mawin. Orang dihakimi di sana. Pada saat kemudian hari kebangkitan udah selesai, orang sudah dihakimi, orang akan mendapatkan upah masing-masing. Maka kita akan masuk ke tempat kita masing-masing. Jika upahnya neraka, berjalan ke neraka. Jika upahnya ke surga, upahnya ke surga. Beda. Itu bukan hari kebangkitan lagi. Nah, sekarang yang ingin diupah ini manusia atau malaikat? Manusia yang mau diupah. Manusia. Berarti manusia yang harus diupah sesuai dengan kodratnya manusia. Bukan manusia diupah berdasarkan kodratnya hewan atau makhluk lain. Kita akan dimanusiakan. Kebahagiaan yang tidak pernah kemudian kita rasakan di bumi, kebahagiaan itulah yang kita rasakan selayaknya manusia merasakan. Baru dikatakan sebagai surga. Sekarang gini logikanya Bu Darni. Sekarang begini. Ibu sebagai manusia, di dunia ini yang membuat ibu bahagia itu apa? Kalau di dunia ini membuat aku bahagia Banyak bersama duit. anak-anakku, bersama itu dia. anak-anakku Masya Allah. gitu. Nah itu dia. Itu yang membuat Iya. kita bahagia. Bersama keluarga, kemudian kawin, bersama pasangan. Itu yang membuat kita bahagia, Bu Darni. Kita nggak boleh munafik karena kita makhluk biologis yang dicipta memang disetting kayak begitu. Bang Juma. Ya memang kayak begitu. Mau kayak mana? Kita ini makhluk yang paling sempurna. Iya Bang Juma, itu kan di dunia Bang Juma. Kalau di surga, bayangkan Bang Juma kita udah bersama dengan pencipta kita di sana, bersama para malaikat dan ini kesalahan Bu Darni lagi. Anda apalagi yang salah? bersama dengan pencipta Anda di sana itu keliru. Iya, itulah kami Kristen berjumpa dengan Yesus. Itulah pencipta ini, itu. Ibu Darni, di dunia ini kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, nggak ada kehidupan ini, nggak ada. Makanya di Islam itu bukti keberadaan Tuhan karena adanya alam semesta. Jadi bukan di alam ini nggak ada Allah, nggak ada Tuhan. Justru kita sekarang ini beserta dengan Tuhan. Makanya kita bisa hidup. Kalau kita tidak beserta dengan Tuhan, kita tidak hidup. Bagaimana kita mau hidup sementara sumber kehidupan nggak ada? Kita lagi sedang bersama Tuhan ini. Makanya surga itu adalah tempat di mana kita mendapatkan upah atas perbuatan kita ketika kita hidup di dunia. Maka yang mendapatkan gaji adalah Bu Darni yang bekerja 30 hari. Bukan ibu bekerja 30 hari yang terima gaji tetangga, bukan. Iya, bukanlah. Oke, maka karena itulah kemudian kebahagiaan di dunia puncaknya adalah bergaul bersama keluarga, tidur dengan mamanya anak-anak, dengan papanya anak-anak, bersenda gurau dengan mereka, banyak duit, banyak harta, itu kebahagiaan. Nah, ketika dia diupah, maka perasaan kita inilah yang kemudian dibahagiakan sesuai dengan kodratnya. Bukan kemudian kita menjadi makhluk baru dengan potensi yang tidak sesuai dengan sekarang. Apa artinya, Bu? Apa artinya? Ibu berada pada alam yang bukan tempat ibu. Sekarang gini, ibu di Medan. Ibu di Medan bahagia dengan kondisi yang ada di tempat ibu sekarang. Sesederhana apapun itu, ya kan? Dibandingkan Anda ke Makassar di tempat saya kasih ibu gaji 10 juta atau fasilitas 20 juta, kendaraan dinas dan seterusnya, tapi keluarga Anda ada di Medan. Ibu bisa bahagia. Makanannya di sini makanan sagu, ibu nggak pernah makan. Makanan yang ada di Medan nggak pernah lagi Anda cicipi di sini. Ibu bisa bahagia. Nggak
Nggak bisa, Bu. Yang dikatakan bahagia adalah ketika ibu datang kemudian di Makassar, include dengan istana yang saya siapkan di sini, bersama dengan anak-anak yang Anda cintai. Kusiapkan masing-masing anak Anda dengan mobil, dengan rumah, dengan istana. Itu baru bisa bahagia. Lah kalau di sini penuh dengan fasilitas, ibu datang ke sini nggak bisa menikmati itu semua, percuma. Itu berarti bukan surga, itu neraka. Itu siksaan. Bang Juma, tengok ya. Sekarang aku di Medan dengan keadaanku sesederhana ini saja, aku sudah bahagia. Aku sudah bahagia. Apalagi aku bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Apalagi yang mau ku inginkan, Bang Juma? Ibu Darni, dengarkan saya. Coba ibu menghilangkan semua fasilitas yang Tuhan berikan kepada ibu. Renungkan dulu. Kalau aku di sini, Bang Juma, fasilitasku nggak ada, sederhananya hidupku, tapi sudah bahagia sekali kurasa, Bang Juma. Apalagi aku di surga bersama Yesus. Bu Darni, ibu mengatakan itu karena ibu di dunia. Ibu di dunia, maka ibu merasakan itu, merasakan bahagia. Kenapa? Anda bisa makan, Anda bisa minum, Anda bisa tidur, utang tidak banyak, pekerjaan ada penghasilan, maka ibu mengatakan itu. Tapi sekiranya fasilitas yang Tuhan berikan kepada ibu dihilangkan, tak ada sama sekali fasilitas. Coba, tidak ada kaki, tidak ada tangan, tidak ada kepala, hanya bersama dengan Tuhan. Mau ngapain? Tuhan dengan kesempurnaannya, terus kita menikmati lah, Bang Juma, menikmati. Apa yang bisa Anda nikmati kalau rasa? Gimana ya aku bilangnya? Anda tidak bisa menikmati apapun. Tidak ada alat untuk merasakan kenikmatan itu. Enggak loh, Bang Juma. Bang Juma jangan pikirkan seperti kayak di dunia nanti kalau punya suami bisa Bukan, lepaskan itu dulu. Lepaskan itu lagi. Bagaimana kemudian ibu bisa merasakan kenikmatan sementara alat untuk merasakan kenikmatan itu sudah nggak ada? Bukan mesti itu saja kenikmatan, itu kan kenikmatan dunia, Bang Juma. Ini sudah di surga loh, surga, surga. Iya, tahu, paham saya, Ibu. Tidak ada lagi alat untuk mendeteksi kebahagiaan, kenikmatan. Apa yang Anda bisa rasakan kalau alat untuk mendeteksi di dalam diri Anda itu sudah nggak ada? Iya, Bang Juma, tunggu ya, aku bilangkan sama Bang Juma. Di bumi ini, di dunia ini, supaya dibuat pun suami dan istri. Jangan lari ke situ, Ibu. Saya belum nikah. Ibu juga belum bersuami. Jangan ke situ. Makanan aja dulu, makanan. Ibu disekelilingi oleh makanan, tapi ibu tidak punya mulut. Gimana tuh? Kan di sana kita nanti ada disediakan pohon kehidupan yang berbuah di sepanjang hari. Iya. Tapi kan alat ada ayatnya loh. Tapi alat untuk merasai itu nggak ada. Kita lah yang merasakannya di sana. Kita yang menikmati semua itu. Ibu Darni yang cantik unyu-unyu. Kalau ada rasa itu, maka rasa yang lain juga ada, Bu. Kalau menurut pelajaran Kristen, kalau yang seperti itu nggak ada kami pelajari. Nggak bisa. Sekarang begini, yang kembali ke hadapan Tuhan itu manusia atau hantu? Yang kembali itu sudah manusia ke mana ya? Yang suci, manusia yang suci lagi, nggak lagi manusia penuh dosa. Apalagi manusia suci, Bu. Berarti kalau manusia suci, dia harus dibahagiakan, betul? Bang Juma, kayak mana para malaikat itu yang banyaknya itu laksana malaikat di sorga sana? Emangnya punya pasangan itu, Bang Juma? Ada pasangannya itu? Ibu, malaikat itu bukan manusia yang mengisi bumi tempat ujian ini. Ibu, mereka malaikat tidak diutus sebagai pemimpin di atas muka bumi untuk dicobai. Kita lah manusia ini yang diutus ke bumi untuk dicobai. Yang lulus dari ujian, dari pencobaan, kembali ke hadiratnya dengan merasakan kebahagiaan. Yang tidak lolos, dia kembali ke kehadiratnya untuk merasai kemudian siksaan. Pola itu harus Anda renungkan kemudian. Bagaimana mungkin Anda merasakan kenikmatan di hadapan Tuhan? Alat-alat yang untuk merasakan dan mendeteksi kenikmatan itu sudah nggak ada. Tapi itulah Bang Juma.
Sabar. Ibu mengatakan barusan bahwa kenikmatan yang tertinggi adalah malam pertama. Ibu katakan tadi kan? Itu kan waktu di dunia, Bang Juma. Itu kan manusia daging. Memang berarti hal itu sangat berkesan. Padahal ibu tidak mengatakan itu tadi. Tapi karena malam pertama itu adalah malam yang adalah sesuatu yang sangat berkesan, Anda mengiyakan. Betul? Betul kalau di dunia. Kalau di dunia, Bang Juma. Ini kan dari surga. Loh, justru karena di surga lah tempat kenikmatan yang sempurna. Jangan kemudian Anda membayangkan kayak di bokep-bokep. Tidak. Kebahagiaan sempurna seperti apa ibu sempurna ketika dengan bapaknya anak-anak. Ketika semua orang pulang, ibu dan bapak masuk ke dalam berdua di kamar. Bahagia enggak Anda itu? Bahagia. Iya, bahagialah. Allah memberikan fasilitas itu kemudian dalam keadaan suci. Tidak dalam keadaan najis, bukan berzina. Tetapi dalam keadaan suci, Allah memberikan itu berlipat ganda kekuatan. Ibu diberi kekuatan berlipat, suami juga diberikan kekuatan berlipat. Dan bukan hanya tentang hubungan suami istri, terkait dengan makanan, kebahagiaan, bersenda gurau, jalan-jalan, bersantai, semuanya. Semuanya, bahkan Yesus mengatakan diberikan 100 kali lipat. Lalu Anda ingin menghilangkan fasilitas itu, lalu menjadi plankton. Gimana dikatakan sebagai bahagia itu? Itu tidak adil, itu siksaan namanya. Makanya Yesus mengatakan lebih baik matamu satu daripada dua matamu yang masuk ke neraka. Mending dicungkil ini biji mata. Artinya jasad kita lah yang akan merasakan nanti siksaan neraka. Begitu juga nanti ke surga. Apamnya ibu dengan ucoknya si bapak yang akan merasakan itu, merasa bersyukur di hadapan Tuhan, memuji di hadapan Tuhan dengan kebahagiaan dirasakan. Bukan memuji dalam arti kata hale, bukan kayak gitu. Tapi segala kenikmatan kebahagiaan dirasakan dalam kehidupan yang kekal senantiasa diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan kita sebagai makhluk yang suci senantiasa memuji dan bersyukur sambil menikmati apa yang diberikan. Dulu kita ingin makan aja susah di bumi. Alhamdulillah di sini ya Rob. Hanya mengatakan jambu monyet, baru jambunya disebut, monyetnya sudah ada. Itulah hebatnya surga. Itu. Nah, sekarang kalau tidak ada kemudian alat untuk mendeteksi, nggak ada lagi alat untuk mengetahui mana ayah, mana ibu, mana anakku yang dulu kucintai, kok nggak ketemu di sini tempat bahagia ini, tapi aku merindukanmu. Nggak ada lagi alat itu. Maka alat-alat yang lain pun tidak ada. Karena kita tidak mungkin cacat di sana. Kita sempurna. Namanya tubuh kemuliaan. Maka ingatan kita dikembalikan, rasa cinta dikembalikan, kasih sayang dikembalikan, kenikmatan dikembalikan, nikmatnya bersenggama dilipat gandakan, nikmatnya makan durian dikembangkan kemudian oleh Tuhan. Ini artinya apa? Ini baru surga. Tapi karena kita suci, kita tidak puas. Wah, mentang-mentang kita masuk ke surga, semuanya kita makan. Durian datang, kulitnya pun kita lahap. Tidak. Ini yang masuk ke surga orang suci, Bu. Langkahnya pun dijaga. Senyumnya pun dijaga. Kenapa? Orang-orang suci. Kenapa? Karena di surga. Nggak masuk orang ke surga kalau tidak suci. Makanya di Islam itu jasadnya dipelihara. Tidak berzina, tidak berdusta, tidak nyakitin orang. Kenapa? Karena jasad ini akan kembali ke hadapan Allah. Nah, kenapa di Islam dilarang munafik? Jasadnya dibuat bagus-bagus, tapi hatinya busuk. Itu munafik. Harus seimbang antara jasad dan roh. Karena inilah dua hal yang akan kembali kepada pencipta. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Kita ini jasad dan roh berasal dari Allah. Maka kita akan kembali kepada Allah. Apakah kita kembali dalam keadaan buruk atau kembali dalam keadaan baik? Yang pasti harus kembali. Nah, sekarang kita tentukan jalan kita, kembali buruk atau kembali baik. Tidaklah mungkin Tuhan itu zalim. Di dunia kita kasih aturan, seabrek aturan. Kemudian begitu kita bangkit, kita tidak diberikan apa-apa. Hanya memuji ke Dia saja. Tuhanku, 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 Engkau maha besar, Engkau maha... Ini apa? Gak mungkin.
Allah akan mengatakan bahwa orang yang beriman ketika hidupnya di atas muka bumi mengerjakan amalan soleh, dia akan mendapatkan kemenangan yang agung. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatu tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Sungguh, ini penekanan, sungguh-sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal perbuatan baik, mereka akan mendapat surga yang ada di jannah, mengalir bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Bagaimana mau dikatakan kemenangan kalau kita tinggal kaki, nggak ada lambung, nggak ada mulut, nggak ada mata? Apa? Menang apa ini? Menang apa? Menang apa? Si Uco sudah nggak dibawa. Bayangkan saja, di dalam konsep kekristenan yang menjadi iblis itu adalah malaikat. Konon ceritanya, menurut mimbar gereja, mereka menjadi Lucifer karena mereka ingin menyamai Tuhan. Coba, mereka nggak ada syahwat, sabar bu. Mereka nggak ada syahwat. Mereka tidak punya kelamin. Mereka tidak punya lambung. Mereka tidak pernah merasakan makan. Mereka tidak pernah merasakan minum. Mereka tidak pernah merasakan senggama. Toh mereka ingin menyamai Tuhan. Bagaimana dengan teman-teman Kristen? Masuk ke dalam surga, pernah merasakan persenggamahan, pernah merasakan makan, seketika dia dijadikan makhluk yang tidak lagi merasakan apa yang pernah mereka dapatkan. Berontak mereka, protes tidak mereka. Kalau malaikat aja bisa protes, apalagi manusia. Nah, apakah ini kaidah yang benar? Tidak, sama sekali tidak. Maka ketika kita dikembalikan kepada surga, apa kata Yesus? Abraham akan makan bersama semeja dengan orang yang datang dari barat, dari timur dan seterusnya. Kenapa mereka makan? Karena mereka punya jasad. Dibangkitkan sebagaimana data yang saya sajikan tadi. Kita akan dibangkitkan kembali. Berarti fasilitas yang didapatkan di dunia itu akan kita dapatkan lagi kembali di surga. Maka kehidupan di atas muka bumi ini, sekali lagi saudara-saudara yang saya cintai, antara Islam dan Kristen harus ada satu yang benar, harus ada satu yang salah. Harus, karena tidak mungkin dua-duanya salah dan tidak mungkin dua-duanya benar, karena ada dua mata rantai yang berbeda. Sekarang 30 detik. Yang kita anggap Tuhan, yang kita anggap sembahan, yang kita anggap pencipta, tentu intisarinya adalah maha mengetahui. Artinya tidak ada cacat pengetahuan. Artinya tidak ada cacat logika berdasarkan kemanusiaan, berdasarkan keilahian. Nah, mari kita uji. Ketika buku panduan kita ini yang kita katakan firman Tuhan, ada kesalahan di dalamnya, itu sudah pasti bukan firman Tuhan. Tapi kalau di dalamnya tidak ada kesalahan, itulah yang disebut firman Tuhan. Di dalam kitab Kejadian ada siang dan malam. Apakah yang maha mengetahui bisa cacat seperti itu? Sementara dia maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, maha menyaksikan, maha menciptakan. Masa kan ada siang dan malam, sementara sumber siang malam itu terjadi belum diciptakan? Ini artinya kitab itu bukan berasal dari sang mengetahui. Karena Tuhan yang maha mengetahui tidak mungkin mengalami kesalahan ketika beliau menarasikan sebuah keadaan. Nah, ini yang menjadi tolak ukur. Makanya Al-Quran, kalau ada yang bisa menunjukkan kesalahannya, silakan, kita taruhan. Silakan Anda tunjukkan. Kenapa saya jamin itu? Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Yang menciptakan, yang membuat itu adalah kalam Allah. Itu adalah pena dari Allah. Itu adalah kalam dari Allah. Silakan Anda tunjukkan di mana cacatnya Al-Quranul Karim. Silakan. Mau dari aspek ilmu pengetahuan, silakan. Kalau ada kesalahan, apa yang Anda akan jadikan ukuran untuk menilai kesalahan itu? Apa tolak ukurnya? Itu dulu poinnya. Tapi kalau berbicara mengenai kitabnya teman Kristen, mohon maaf, saya mampu menunjukkan berapapun kesalahan yang Anda minta. Apakah itu dari Tuhan yang maha mengetahui? Tentu bukan. Itu dari manusia biasa yang mencoba untuk menarasikan pengetahuannya, mencoba untuk menarasikan hasil penyelidikannya dari apa yang ia ketahui, lalu dianggap sebagai firman Tuhan. Demikian, silakan. Nah, tadi tentang surganya kami di Kristen udah selesai ya, udah selesai kita ya.
Kalau di surganya Kristen sudah ada sekarang penghuninya. Satu Henok, Nabi Elia, Musa, itu termasuk ya, dan para nabi yang lain yang sudah terangkat ke surga. Nah, mereka itu dan tidak ada dicatat di dalam Alkitab bahwa mereka di sana bersenggama, nggak ada. Jadi apa yang mau kujelaskan hanya dijelaskan di dalam Alkitab Kristen, ini Kristen ya, bahwasanya manusia nanti di sana diubah seperti malaikat. Berarti dia tidak ada lagi nanti roh keinginan daging, gitu loh. Seperti contoh kalau di bumi ini tadi yang kita sudah ceritakan, tidak ada lagi keinginan bersetubuh lah, itulah nggak ada lagi di sana. Itu di dalam Kristen. Nah sekarang kita udah lewat lah itu ya. Tetapi kalau di surga Islam ada seperti itu, itu kan iman kalian. Makanya ada diskusi. Nah penonton siapa yang kemana dia mau pergi, mau ke Islam, mau ke Kristen, terserah Anda. Semua ada pilihan untuk masing-masing. Sekarang tadi Bang Juma bilang yang kita anggap pencipta adalah tidak ada kesalahan, kan gitu. Baik di dalam kitabnya. Menurut yang aku pelajari, memang ada kontradiksi di dalam Alkitab yang selalu kita diskusikan kalau kita berdebat di lintas agama. Tetapi contoh seperti ditawari di Samuel, di sana mengatakan ada 7.000 pasukan berkuda, kan gitu. Nah di sana di Samuel dikatakan ada 1.700 pasukan berkuda. Mengapa salah? Kita kan nggak tahu kita kalau ada lagi pengertiannya itu lebih mendalam lagi. Di dalam kereta itu masih ada isinya di dalam kereta itu. Makanya entah pun itu sudah tercatatnya di situ, bisa saja itu semua sama dengan 7.000. Tetapi yang jelas di dalam Samuel dan Tawari itu atau di dalam ayat-ayat yang lain, kalau ada pun perselisihan seperti itu menerangkan bahwasanya di peperangan itu mereka mengadakan pasukan berkuda. Nah jelas dicatat di dalam Samuel itu. Tetapi di dalam Al-Quran nggak ada itu dicatat sejarah-sejarah seperti itu. Karena keagamaan ini kalau kita secara waras berpikir harus menelusuri sejarah. Mulai penciptaan, kejadian sampai Maleakhi, semua itu sejarah para nabi. Memang di dalam Alkitab ini nggak semua firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu sebenarnya kalau firman Tuhan yang langsung datang kepada siapa? Musa, inilah 10 hukum. Hukum pertama, kedua, ketiga, inilah yang harus kau patuhi, inilah yang harus kau kerjakan. Katakanlah ini kepada umatmu. Itu firman langsung dari Elohim, kan gitu. Nah kalau pencatatan sejarah kayak Tawari, kayak Samuel tadi ada kontradiksi. Kalau kalian bilang ada kontradiksi, itu memang bukan firman Tuhan, tetapi itu adalah sejarah. Jadi kitab suci kami ini di sini sudah tercatat firman Tuhan dan sejarah. Jadi dia sudah klub. Jadi kalau tidak tahu kita sejarah, mana mungkin kita tahu siapa Tuhan kita. Nah begitu. Jadi kalaupun Bang Juma sudah hitung banyak ratusan ada kontradiksi, tetapi bagi aku Diarni Simatupang bahwasanya Alkitab ini menuntun aku kepada keselamatan. Bahwasanya dikatakan nanti kelak di dalam tahta pengadilan Kristuslah kita diadili. Dan siapa? Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi yang seperti tadi yang dikubur itu jasadnya itu tadi, kalau dia selama hidupnya tinggal di dalam Kristus tapi melakukan kejahatan, itu bukan tinggal di dalam Kristus. Nah itulah yang disiksa nanti di liang kubur. Nah yang tidak melakukan perintah Tuhan. Tetapi yang dia di dalam Kristus yang melakukan perintah Tuhan, dia tidak akan disiksa. Itulah penuntun bagi hidupku di dalam kitab suci Kristen. Jadi saya harus mengikuti itu. Kemana dia suruh aku, ke situlah. Itulah pedomanku dalam hidupku. Begitu Bang Juma. Lanjut. Boleh aku nambah 1 menit? Oke, silakan. 1 menit ya Gurunda. Nah, saya kutip Al-Quran ya, surah Al-Qaf. Ini janji Allah bagi kita orang Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina wa ba'id. Hadza ma tu'adu
hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha waladaina majid. Artinya ya, dengar artinya Bu Darni ya teman-teman. Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya. Sadaqallahul azim ya. Itu ya teman-teman di surah Al-Kahf janji Allah akan surga. Silakan lanjut Nurullah. Iya, makasih Bun. Jadi kita harus memahami nih bahwa ajaran Yesus, ajaran Musa itu belum final. Jadi kalau ibu mengatakan di Kristen, di kitab kami tidak ada seperti itu, memang betul. Karena berbicara mengenai surga itu belum final di kitab saudara. 1 Korintus 2 nomor 9 diterangkan begini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini. Jadi memang tidak digambarkan. Tetapi di situ sangat jelas dikatakan 1 Korintus 2 nomor 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam benak hati manusia, semuanya disediakan. Coba. Ini mau bantah pakai apa dalil ini? Al-Quran mengatakan narasi yang sama. Fala ta'alamu nafsum ma ukhfi lahum min qurrah a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka di surga, yaitu bermacam-macam kenikmatan yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia. Subhanallah. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan di surga itu tidak begitu, surga itu tidak begitu. Narasi yang ada di dalam kitab saudara dari seorang orang Farisi ahli Torah mengatakan, tetapi seperti yang ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia, apa yang tidak pernah didengar oleh manusia, apa yang pernah timbul di dalam hati manusia. Kata data ini, semuanya disediakan Allah. Bang Juma, dikit Bang Juma. Tunggu dikit. Lupa nanti aku. Apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Kalau seks kan sudah pernah dilihat manusia di bumi. Itu dia. Ini kan katanya yang tidak pernah Bang Juma. Dengarkan. Berarti ada sesuatu yang jauh lebih daripada itu. Makanya dikatakan berlipat ganda. Ini dia yang disediakan oleh manusia. Al-Quran juga menarasikan apa yang dinarasikan kemudian dalam kitab ibu. Fala ta'alamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka di surga, yaitu bermacam-macam kenikmatan, kebahagiaan yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini yang sedang saya uraikan tadi. Apa yang membuat manusia itu bahagia, itu yang disediakan oleh Allah. Tetapi kita tidak bisa membayangkan seperti apa adanya. Kebahagiaan seperti apa nanti yang kita terima. Yang pasti yang dibalaskan ini adalah manusia.
yang menyenangkan hati manusia. Itulah yang disediakan kemudian untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Lalu kemudian hadits qudsi yang mengatakan, ada hadits qudsi yang mengatakan gini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam kalbu hati manusia. Untuk itulah kemudian aku siapkan kenikmatan, kebahagiaan kepada mereka. Apa yang belum pernah mereka lihat, apa yang belum pernah mereka dengarkan, apa yang belum pernah mereka terbersih dalam hatinya, itulah hal-hal yang akan kusiapkan kepada mereka. Jadi tidak mungkin yang disediakan itu adalah sesuatu yang mengecewakan, adalah sesuatu yang membuat kita itu gundah gulana, adalah sesuatu yang membuat kita menderita. Yang disediakan itu adalah hal yang membahagiakan kita ketika kita hidup di dunia. Itulah hal yang disiapkan oleh Tuhan untuk kita. Seperti itu Bu Darni. Bang Juma, tengok ya, dengar ya. Yohanes menyebutkan dalam Wahyu 21 ayat 23 dan 25 dan Wahyu 22 ayat 5 bahwa dalam kota itu tidak ada malam. Ini tidak berarti bahwa matahari dan bulan tidak ada lagi. Dijanjikan dalam Kejadian 8 ayat 22 bahwa siang dan malam tidak akan berakhir. Tampaknya kemegahan kemuliaan dari Allah yang kekal itu lebih cemerlang dari matahari, sehingga matahari dan bulan tidak kelihatan kepada siapapun dalam kota itu, sebagaimana bintang-bintang tidak kelihatan pada siang dan hari tertelan oleh sinar matahari. Itu maksudnya apa yang tidak pernah kita lihat, cahaya kemuliaan Allah itu nanti yang tak pernah kita lihat itu, gitu loh. Bu Darni, tepuk tangan buat Ibu. Jadi gini Bu Darni, kita ini manusia, maka kita disediakan segala aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Kalau Anda manusia, lalu yang disediakan itu adalah semangkok aspal panas dicampur dengan segelas oli kotor, apakah cocok? Enggak cocok. Bukan itu yang disediakan. Tapi hal yang membuat kita kemudian bahagia, hal yang membuat kita kemudian bergembira, itulah yang disediakan oleh Allah. Tapi kita tidak bisa kemudian menggambarkan seperti apa. Itu masih abstrak, belum berwujud, karena itu belum terjadi. Tetapi Allah sudah memberikan janji kepada kita manusia, kita akan diupah. Dan itu upahan kita adalah hasil daripada pekerjaan kita di muka bumi. Yang diupah adalah manusia, yang diupah bukan malaikat. Kita yang diupah. Makanya coba kita lihat bagaimana kemudian Tuhan memberikan peringatan kepada manusia pertama Adam, yang menjadi unsur kemudian Tuhan berikan kepada dia. Coba kita perhatikan, setidaknya begini kalimatnya: semua apa yang ada di sini bisa kamu nikmati, tapi satu jangan. Artinya Tuhan menggambarkan kenikmatan. Apa kenikmatan itu? Makan. Lalu tidak sempurna kebahagiaan itu, kenikmatan itu kalau tidak ada pasangannya, karena ucok bisa ngamuk nanti. Makanya disiapkan juga istri supaya sempurna kebahagiaan dan kenikmatan yang diperoleh oleh manusia. Ini gambaran Eden. Dan itulah yang akan kita rasakan nanti. Kenapa jijik dengan persetubuhan? Kenapa? Itu adalah hal yang suci. Sekarang begini, yang dikatakan bersetubuh itu adalah sama aja. Sedikit kita agak vulgar. Kenapa dikatakan kemudian bersetubuh itu berbeda pada saat kita belum nikah dan setelah kita nikah? Padahal perbuatan itu sama, kenikmatannya juga sama. Persetubuhan yang dilakukan orang sebelum nikah dan persetubuhan setelah nikah sama-sama merintih, iya kan? Nah, kemudian apa yang membedakan? Adanya sekat larangan sebelum menikah. Jangan. Siapa yang memberi aturan menikah ini? Pencipta langit dan bumi. Artinya kalau Tuhan tidak memberikan lampu hijau, jangan melakukan. Apa lampu hijaunya? Nikah. Kenapa nikah? Karena kalian dinikahkan oleh manusia.
Tapi ketika Tuhan sudah mengatakan, ketika engkau masuk ke surgaku, aku siapkan pasangan-pasanganmu, apakah masih perlu nikah? Tidak. Apakah menjijikkan? Tidak. Selayaknya kita di atas muka bumi. Setelah kita menikah, mau ambil jurus apapun, jurus tupai memakan kodok, itu juga bisa Anda lakukan setelah nikah. Bisa. Bisa Anda lakukan. Harimau makan sepatu, bisa. Kalau Anda sudah menikah. Tapi kalau sebelum menikah, mau pelan-pelan, kalem-kalem di tempat suci sekalipun, tempat sunyi sekalipun, berdua tidak ada mata selain daripada Tuhan yang melihat, tetap aja jorok, tetap aja menjijikkan. Tapi kalau ada Tuhan yang mengizinkan, mau ambil jurus langkah 1000, mau apapun, silakan. Tuhan sudah menghalalkan. Jadi itu bukan lagi najis. Itu bukan lagi sesuatu yang kotor, sehingga pandangan kita salah. Ketika kita diberikan surga, dikembalikan pasangan-pasangan kita, lantas kita mengatakan, ih jorok deh kamu. Apa iya ketika kita sudah menikah, malam pengantin, kita lakukan persetubuhan, mandi keringat sampai pagi, itu jorok? Itu menjijikkan? Tidak. Itulah tujuannya Tuhan pencipta kita, menciptakan jenis kelamin yang berbeda. Ada yang perempuan, ada yang wanita. Salah. Ada laki-laki, ada pria. Salah lagi. Ada pria, ada wanita. Itu yang benar. Itu baru surga, itu baru jannah. Itu baru jannah. Ketika si Ucok panggil lawannya, Magdalena. Nah, si Ucok juga, itu baru kebahagiaan. Ya kalau cuman mematung, Ucoknya seperti kertas nggak ngapa-ngapain. Ya, Magdalena juga basah sendiri nggak ngapa-ngapain. Apa itu siksaan, Bu Darni? Itu siksaan. Mari kita mengembalikan pola ini bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dengan jasad, maka kita kembali dengan jasad pula kepada Allah. Demikian.